Hai kawan-kawan, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Dan di depan saya sudah ada sebuah kamera vlog atau orang touring bilang sih action cam ya, dengan apa namanya, dengan brand Akaso ya. Akaso dengan tipe itemnya itu V50X ya teman-teman. Bungkusnya seperti ini. Dan mungkin teman-teman ada yang lagi nyari-nyari sebuah kamera vlog atau action cam yang sesuai dengan dompet lah ya. Karena kita kan biasanya kaum mending nyarinya ya kepengennya murah tapi bagus kualitasnya ya. Jadi kalian boleh coba tonton video ini sampai selesai supaya bisa ngerti sih kualitasnya Akaso ini sampai di mana ya, layak dibeli apa enggak, image stabilisernya tuh oke enggak. Nah, kalian bisa tonton ini supaya bisa menjadi pertimbangan layak beli apa enggak. Oke, yuk. Jadi saya membeli kamera vlog ini tuh sudah hampir 3 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Dengan harga waktu itu sekitar 1,7 juta ya, brand Akaso ini. Dan sampai sekarang saya masih setia dengan Akaso ini. Karena emang belum bisa kebeli yang mahal-mahal ya teman-teman ya. Kalau kita nurutin apa namanya itu kemauan sih, kita maunya yang keren ya kayak Osmo atau apa namanya itu Insta 360, atau yang lagi keren itu biasanya pakai GoPro ya. GoPro sekarang udah sampai GoPro 11 atau 12 gitu ya. Tapi ya harganya kalian harus siap juga ya, di atas 8 jutaan. Nah, kalau ini cuman 1,7 juta ya teman-teman. Jadi yang kita dapatkan itu kemarin box ini, dia ada covernya, cover anti air ya. Sebenarnya ini bisa buat apa namanya tuh, bisa shooting, yang ngambil gambar di dalam air ya. Ini kedap air, terus perintilan kayak gini. Kita dapat strapless untuk dipasang di dashboard mobil atau stang atau dan lain-lain ya. Chargerannya juga dapat. Terus baterainya kita dapat 2 ya teman-teman. Untuk baterai sini bisa, kalau untuk apa namanya itu ngerekam resolusi 4K tuh bisa 1 jaman ya. Tapi kalau 180 sih agak lebih panjang lagi, kita bisa ini satu baterainya. Kita dapat 2 ya, satu udah saya pasang dan satu ini. Jadi teman-teman, saya pakai ini 3 tahun tuh nggak ada kendala ya. Yang jadi masalah adalah mic-nya ya teman-teman. Mic eksternalnya itu, konektornya tuh bukan yang Type-C tapi yang agak kotak ya. Jadi di sini kan ada 2 port ya. Ada yang Type-C dan ini ada sedikit kotak, saya kurang tahu namanya apa. Jadi saya beli yang ini, ternyata memang harganya agak murah waktu itu ya, tanpa brand ya, nggak punya brand gitu. Agak murah, 150-an. Ternyata itu buat ngambil suara itu kadang nyambung kadang enggak, dan berapa kali ngerekam nggak ada suaranya, bisu. Nah, belum lama Akaso sekarang ngeluncurin produk ini dengan tipe Type-C-nya ya, tipe mikro kecilnya, dengan harga kemarin saya beli sekitar 140-an ribu ini ya. Ini sekitar 140-an ribu, jadi sekarang udah sangat baik ya untuk merekam perjalanan. Kita bisa langsung ngomong di situ, dan sampai sekarang ini masih oke. Untuk merekam masih sangat layak, masih cukup bagus juga suaranya. Dan jadi gitu ya teman-teman. Ini untuk nyalainnya, kita pencet lama. Nah, keuntungan dari kamera ini teman-teman ya, yang pasti sih dia sudah punya, kalau untuk resolusi dia bisa, untuk kelihatan gini, untuk resolusi dia bisa sampai 4K 30 fps ya teman-teman ya. 2,7, 2K 1080 dan sampai 720. Saya biasanya sampai pakainya ini ya, 1080 aja. Kemudian untuk
Nah ini nih teman-teman, yang paling penting adalah kalau beli kamera vlog ini adalah image stabilizer-nya dia bagus enggak ya. Karena banyak brand yang harganya lebih murah dari ini banyak ya. Seperti Brika, kalau nggak salah tuh banyak yang harga di bawah 1 juta, bahkan ada yang 500-600, tapi dia image stabilizer-nya ya uh, aktifnya nggak kebangetan gitu. Aktifnya jadi untuk gambar tuh masih masih ada getarannya ya, masih ada jelonya. Tapi kalau ini yang saya rasakan, yang saya jadi di jalan seperti apapun parahnya dia masih bisa menjaga stabilitas apa gambar videonya ya teman-teman. Dan untuk warna sih cukup bagus lah ya. Jadi kalau untuk setelan warna gambarnya itu sih saya biasanya WDR saya aktif lah ya. White-nya, angle-nya saya di 170 aja. Jadi yang gitu-gitu aja lah ya teman-teman. Mungkin teman-teman nanti kalau udah membelinya juga bisa otak-atik sendiri ya. Tapi yang jelas sih saya resolusinya pakai 180 aja. Karena supaya apa namanya nggak terlalu berat ya, nggak terlalu berat untuk diupload ke media sosial ya. Kalau 4K emang agak berat ya untuk nguploadnya. Dan apa namanya itu aplikasi kayak CapCut-nya juga dia terbatas ya kalau kita yang nggak membayar per bulan untuk ngupload untuk ngedit 4K-nya nggak bisa ya teman-teman ya. Nah untuk suara kalau untuk suara itu kalau kita pas ngerekam di perjalanan usahakan settingan suara internalnya itu kasih kecil aja ya teman-teman. Jadi nangkepnya dari si kamera ini tidak terlalu keras ya suara luarnya, tapi lebih dominan suara kitanya teman-teman. Jadi di angka 15% aja supaya suara kita lebih dominan ya. Kalau untuk kelemahannya itu kalau untuk perekaman suaranya tanpa mic itu kecil banget ya, nggak kedengaran. Jadi kalian jangan harap seperti GoPro atau lain-lain yang nggak pakai mic pun dia sudah bisa keras suaranya ya. Jadi kalau ini Akaso tuh nggak akan kedengeran ya, kecil banget. Jadi mau nggak mau emang kalian harus beli set ini ya, antara ini dan ini beda 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 toko ya, teman-teman. Nah itu juga mungkin salah satu kelemahan brand Akaso juga. Jadi kalau kalian beli ini Akaso ini tidak termasuk mic-nya, ini ya sayangnya begitu ya. Jadi kita kadang-kadang salah beli ya udah seperti saya jadinya 2 kali beli. Itu satu kelemahan juga dari brand Akaso ya. Mungkin nextnya Akaso bisa lebih memperhatikan ya untuk brand untuk apa produknya supaya penjualannya itu ya dibarengin dong dengan mic-nya supaya kita nggak repot-repot beli mic di aftermarketnya. Terus kelemahannya kedua ya dia nggak punya layar depan ya guys. Jadi saat kita selfie gini ngomong kayak gini kita nggak bisa mastiin kita center nggak di tengah nggak ya gitu. Kalau ada layarnya itu kan kita bisa ngelihat ya wajah kita, ekspresi kita seperti apa kayak gini. Tapi kalau ini nggak bisa ya teman-teman, jadi layarnya hanya di sini. Jadi itu juga menurut aku satu kelemahan dari brand Akaso ini teman-teman. Tapi kalau untuk harga dan kualitasnya itu kalian bisa lihat sih di hasil video yang udah saya bikin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk brand Akaso-nya kalian bisa pikirkan untuk beli apa namanya kamera vlog yang seperti apa tipenya. Kalau saya sih ini sudah cukup ya untuk pemula-pemula kayak kita yang ya hanya sekedar mengabadikan perjalanan supaya tidak terlupakan, kita terus taruh di YouTube gitu kan. Menurut aku sih udah cukup worth it ya, cukup bagus dengan harga 1,an lah ya, 1,67 ya. Kalau brand-brand lain kan emang cukup mahal ya, di atas 8 juta ya. Insta 360 aja kayaknya 8 juta nih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa pikirkan lagi untuk membeli action cam. Kalau saran saya sih
Kalau misalkan punya duit yang berlebihan sih emang mending beli yang mahal sekalian ya teman-teman, supaya tidak dua kali beli. Karena kalau beli ini nggak puas, kalian pasti akan beli upgrade lagi untuk lebih yang bagus lagi ya. Kalau punya duit sih saran saya beli yang bagus kalian, supaya tidak dua kali beli. Ini karena saya ya budget minim, jadi saya beli yang sesuai yang sesuai budget aja, karena sudah cukup buat saya untuk selama ini, untuk ini ya, untuk mengambil video. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan, review singkat dari Akaso V50X. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang sedang mencari kamera ya. Oh ya, sedikit ini. Jadi kalau untuk ngambil view udara saya pakai DJI Mini 2 ya. Ini drone jadul, tapi kualitasnya masih sangat bagus. Saya udah pegang ini hampir 3 tahun ya guys. Sama dengan ini juga 3 tahunan. Tapi masih oke dengan 2 baterai. Masih sangat bagus. Kalau ini sih drone-drone yang ini ya, toys lah ya, ini kurang bagus kalau untuk ngambil gambar sinematik. Oke teman-teman, segitu aja review singkat brand Akaso V50. Semoga bisa menjadi pertimbangan kalian untuk bisa membeli action cam untuk mengabadikan perjalanan yang indah kalian. Oke teman-teman, thank you sudah menonton dan bye-bye.